syaratnya kita cek M15. Nah, penentuannya itu di sini nih. Ini plotting sebenarnya kecil kalau misal dia bikin setup CPU-an atau dominant break di sini sekarang juga. Dia bakal turun sampai jauh. Cuman kan pertanyaan apakah dia bakal membuat ini atau enggak. Oke guys, jadi kita update kembali ya tentang pergerakan XAUSD. Jadi kan di video sebelumnya ya, saya sudah memperingatkan kalau XAUSD itu dari atas pada saat sini harganya turun dan sudah mencapai sini, sudah waktunya pullback. Saya juga sudah update di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang trading di XAUSD atau gold, teman-teman bisa subscribe channel ini karena channel ini akan update terus-terusan tentang pergerakan dari XAUSD atau gold. Oke ya, kita review kembali ya. Kita cek dari daily-nya terlebih dahulu. Kemarin kan gue di video sebelumnya kita dapat kesimpulan nih. Dapat kesimpulan kalau daily itu mengatakan bakal turun sampai sini. Ini target dari daily. Kita tulis dulu ya. Target. Ini adalah target daily. Oke. Nah, untuk mencapai sini dibutuhkan pullback terlebih dahulu. Karena H4 itu sudah menyentuh take profitnya. Cek di sini ya. Di sini ya. Ini kan ada CP1. Ya, ini candlestick merah di-breakout oleh hijau, kan itu namanya engulfing. Dan ketika price-nya diturunkan lagi, harganya turun lagi, itu namanya CP1 atau engulfing file. Nah, setelah kita dapat itu, kita tarik Fibonacci dari atas, terus closing candle-nya Fibonacci 1 kita letakkan di closing candle. Maka target penurunannya itu pertama di sini dan kedua di sini. Dan di sini sudah menyentuh take profitnya guys, dan biasanya normalnya itu ketika menyentuh take profit keduanya dia bakal pullback terlebih dahulu baru bisa melanjutkan penurunan. Oke. Nah, pas momen-momen ini kemarin di video sebelumnya gue memprediksikan memang harganya bakal pullback terlebih dahulu ya kan. Nah, pullbacknya itu ini pas apa enggak sih, udah cocok enggak sih, baru bisa apakah dia masih lanjut naik atau enggak. Oke, kan di sini ada BH4 video sebelumnya 4, terus kita turunkan time frame BH1, Nah, kemarin gua tuh memprediksinya tuh yang base yang dipakai itu yang ini, ternyata enggak guys, ternyata dia turun dulu dan dia membentuk base di sini. Terus dia bikin CP1 ya kan. Nih gua perbesar ya. Ini setup CP1 sama yang seperti tadi yang di atas yang sudah dicontohkan. Ini engulfing sell, terus kemudian di breakout ke atas, otomatis kita tarik Fibonacci retracement. Penarikannya sama saja, kita letakkan di sini. Oke, di sini ya pas. Terus target kenaikannya itu di mana? Target pertama itu di sini, ya kan? Di sini. Target 2 itu di sini. Dan sesuai dengan SOP yang ada, harga itu tidak akan bisa mencapai sini, menyentuh take profit kedua ketika muncul setup pembalikan. Nah, setup pembalikan itu apa? Ini guys, di sini ada setup dominant break.
Oke, di sini. Nah, setup dominan break ya di H1 ya. Karena ini kan gue narik Fibonacci-nya pakai H1. Nah, setup kembalikannya juga pakai H1. Nah, ini ada dominan break sell. Ini enggak ya? Ini kan bukan. Belum membuat dominan break, ini juga bukan. Nah, ini baru tercipta dominan break. Itu artinya take profit yang ini nggak bakal bisa dicapai lagi. Makanya harganya turun. Nah, turunnya sampai sini apakah sudah pas? Kita cek di sini kan. Iya ya, ini yang teratas. Terus yang memberi code ini kan yang ini, kita tariknya jadi seperti ini. Terus dia sudah menyentuh take profitnya di bawah tuh, udah nyentuh, makanya dia naik sesuai dengan yang rules yang tadi. Ketika menyentuh take profit kedua, harganya bakal naik, bener naik tuh. Oke, jadi di H1 mengatakan nih turunnya udah pas, udah sesuai, udah cocok. Nah, pertanyaannya kan setupnya apalagi gitu, apalagi yang ada. Kita cek H4, ini menarik guys. Cek H4. Nah, di H4 ini ada guys, ada dominan break juga. Nih, candle hijau di breakout 3 candlestick ya, ini dominan break. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya yang analisa technical simple yang menggunakan swing trade, itu kan hanya menggunakan H4 di gold, terus dominan break, tarik Fibonacci seperti ini, maka targetnya kemana? Targetnya di sini. Nah, di sini kan, maka target selanjutnya berdasarkan pendekatan Biomusang, harga bakal turun lagi guys, turun lagi di sini. Nah, ini setup ini nih sesuai banget dengan setup daily. Kita cek daily ya, ini daily. Nah, ini ya, ini gua hapus lagi. Ini kan tadi H4 kan targetnya di sini nih, dua tanda warna merah ya. Nah, di daily juga ada setup dominan break, tarik sampai sini. Iya, pas. Oke, sini ya, yang candle ya, biar yang belum paham. Nah, ini nih, ini dominan breaknya. Oke, yang ini candle hijau ini di breakout 3 atau lebih, tuh 2, 3, 4, terus berikut ini kita tarik Fibonacci seperti ini, maka targetnya pertama itu di sini. Nah, ini berdekatan sekali dengan setup yang tadi. Itu artinya semakin mantap nih, harga dari XAUUSD bakal lanjut turun. Nah, buat teman-teman yang mau entry XAUUSD, kita bisa gunakan setup H4 ya. H4 pokoknya nih ya, pokoknya nih H4 ini kan dominan break ya kan, kita tarik seperti ini. Yang tadi balik sini, nah harga itu bakal tetap turun sampai sini. Harga gold bakal tetap turun sampai sini. Cuman kita nggak tahu nih pullbacknya dia itu sampai mana. Apakah sampai sini, atau sampai sini. Pokoknya nih ya, harga dari XAUUSD itu tidak boleh melewatin ini, harga 1958. Karena kalau menyentuh ini otomatis stop loss, setup ini gagal. Sedangkan untuk setup H4 di test sebelumnya itu sebesar 75% harga bakal turun itu. Jadi kalau misal kita mau entry, resikonya berapa? Kalau sekarang resikonya masih gede, 80 pip. Bagi teman-teman yang mau entry, teman-teman bisa cek di H1 nya.
H1. Nah di sini area ada 2 base, kita gunakan base nya di H1 nya. Ini base ya, base, kemudian di sini juga ada base. Nah kemungkinan kan stop loss di sini ya, stop loss. Apa hilang? Mana tulisannya? Oh, teksnya warna hitam. Ini stop lossnya kan di sini. Ya harga nggak boleh melewatin ini. Ini ada base di H1. Kalau enggak nih, kalau enggak dia pullbacknya di sini, dia pullbacknya di atas antara dua itu. Nah cara entry-nya gimana? Kita entry di M15. Nih kalau teman-teman lagi harganya masih di sini nih, harganya kan nanti kan kemungkinan dia bakal masuk sini dan atau masuk sini. Nah ketika dia membuat konfirmasi berupa dominan break atau CB1, teman-teman bisa langsung entry. Stop loss tetap bisa gunakan yang setup yang ini ya. Misalkan nih ya, kan lagi hijau nih, lagi naik kan ya, sekarang lagi naik nih, misalkan dia tuh masuk sampai sini, udah masuk ke base H1, kemudian dia bikin kayak gini, turun, susah banget, turun seperti ini lagi, seperti ini kan dominan break. Nah kalian bisa langsung entry aja guys di sini, langsung entry aja. Kalau ngelihat kayak gini, entry di sini nggak apa-apa, entry di sini, stop lossnya tapi di sini. Tapi TP nya gimana guys? TP nya itu bawah aja, ikutin H4 ya. Kalau misal itu terjadi ya, kalian dapat segini nih, 280 pip. Resikonya berapa? Resikonya cuman 20 pipan. Ini tergantung konfirmasi di M15. Kalau dia tidak membuat konfirmasi, kalian bisa nggak usah masuk ya, Yang di sini juga belum bikin konfirmasi. Di sini nggak ada konfirmasi. Ini ada setup CB1, tapi kita cek H4 nya itu selesainya di mana? H4 selesainya di sini, pullback naik ke atas. Coba kita tarik, dia sudah nyentuh take profit belum sebenarnya? Take profit pertama, wah dia sudah nyentuh ternyata. Dia sudah menyentuh take profit pertama ternyata. Jadi kita agak sedikit telat ya dan agak beresiko. Jadi gini guys, jadi ada dua kemungkinan. Dia itu di H4 nya dia tidak boleh closing candle di atas ini, kan sesuai dengan rules ya. Setup H4 ada dominan break, oke, dia bakalan nyentuh sampai sini ya kan, dengan catatan dia itu tidak membuat setup dominan break buy kembali. Cuman kan di sini ada potensi nih. Gua hapus lagi, sebenarnya agak telat tadi masuknya. Target di bawah, setup dominan break yang ini, tapi ini ada potensial dia malah bikin setup dominan break lagi, dominan break buy. Itu yang jadi permasalahan. Pokoknya kalau semisal dia tidak melewatin ini, closing candle H4 tidak melewatin ini kan 2 jam lagi dia tidak boleh ngelewatin ini. Kalau ngelewatin ini otomatis dia setup ini bakal gagal, sudah tidak berlaku lagi. Jadi seperti itu guys dalam melihat pergerakan dari XAUSD menggunakan pendekatan Fibo Musang ya. Jadi kita harus waspada juga. Tadi sempat aja kita mau open sell prediksi di bawah, tapi
kalau diteliti lagi ternyata dia bikin setup dominant brick by kemungkinan kalau dia menyentuh base yang atas. Kan tadi ada base-nya, ada 2 base-nya di sini, masuk lagi ya, kan base ada 2 di sini sama base-nya di sini, kan base-nya di sini. Kalau dia menyentuh base yang ini, otomatis setup H4 bakal gagal karena dia melewatin ya, otomatis nih. Kalau dia mau ngikutin turun sampai sini, dia nggak boleh ngelewatin ini, iya dong, nggak boleh ngelewatin ini. Syaratnya kita cek M15. Nah, penentuannya itu di sini. Ini plotting sebenarnya kecil kalau misal dia bikin setup CB1 atau dominant brick di sini sekarang juga, dia bakal turun sampai. Cuman kan pertanyaan apakah dia bakal membuat ini atau enggak, itu kita cek saja. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Dan apabila teman-teman ini mulai turun, apabila teman-teman menyukai video analisis seperti ini, teman-teman bisa klik like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.